Animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hey, kenalin, nama gue Ian. Umur gue sekarang 22 tahun. Dan sekarang gue sedang menjalankan kuliah di Eropa, coy! Oke, jadi gue pengen sharing pengalaman hidup gue. Sekitar 8 tahun yang lalu, tepatnya saat gue masih SMP dan akan beranjak SMA. Ya, zaman-zaman bulu ketek gue lagi tumbuh dengan menggemaskan. Sekilas informasi tentang diri gue itu anak ketiga dari 4 bersaudara. Dan bisa dibilang gue lahir dari keluarga yang kondisi ekonominya berkecukupan lah. Mau beli Gundam? Sok. Mau jajan seblak? Mangga. Mau main warnet paket malam? Gas. Hehehe, nggak boleh takabur. Semasa SMP, gue bisa dibilang cukup nakal dan susah banget diatur. Tapi bukan kenakalan yang parah ya. Kayak kecanduan main Beyblade pakai gangsing jahat, taruhan Tamiya, apalagi makan dan minum yang haram. Astagfirullahaladzim, enggak lah boy, enggak gitu. So, kenakalan yang gue maksud di sini adalah kayak gue nggak pernah belajar sama sekali. Sering banget pulang malam. Bahkan bokap nyokap gue yang kantornya jauh, pulangnya malah lebih cepet dari gue. Kalau dipikir-pikir, gue tuh dulu anaknya nggak tahu diri banget. Gue kalau minta sesuatu ke ortu, harus banget diturutin. Dan nggak pernah ngerti sama keadaan keuangan ortu. Kalau nggak diturutin, gue bisa ngambek seharian. Dan nangis-nangis penuh drama. FYI, selama gue 3 tahun SMP, ortu gue cuma bisa 1 kali ngambil rapot. Sisanya, yang ngambil rapot, supir gue tuh. Nyamar sebagai wali. Gak tahu kenapa nih, tiap ada acara ambil rapot, ortu gue selalu ada kesibukan keluar kota. Tapi buat gue sih no problem. Justru gue malah seneng. Karena mereka gak akan tahu kejelekan gue di sekolah. Tapi semua itu berakhir pas ketika ortu gue bener-bener niat buat ngambil rapot. Mereka pun ketemu sama wali kelas gue. Dan tara, wali kelas gue pun menceritakan segala kebobrokan gue. Dari dikit-dikit ke kantin, pacaran mulu, turu di kelas. Sampai-sampai gue mikir nih, wali kelas cepu banget anjir. Walaupun mungkin masih banyak remaja yang lebih bandel dari gue. Tapi bagi ortu gue yang backgroundnya akademis dan agamis banget, mereka tuh pengen anaknya baik-baik aja, nggak pecicilan. Hati mereka cukup teriris mendengar semua ulah gue. Pas waktu kenaikan kelas ke kelas 3, yang berarti itu tahun terakhir gue di masa SMP, ortu gue ngajak buat ngobrol serius. Mereka bilang, ada pesantren modern yang cihuy pisan di daerah Love Earth. Love Earth apaan anjir? Mereka juga udah cari tahu semua informasi tentang sekolah itu. Dan kapan pendaftarannya dimulai. Sebenarnya sih ortu gue ngasih gue 3 pilihan buat SMA. Pilihan pertama, SMA negeri terbaik di kota gue. Pilihan kedua, ya pesantren itu. Pilihan ketiga, sekolah antah barantah yang gak tahu kualitasnya gimana. Ibaratnya ya kalau beli kartu Pokemon, ini tuh gacha. Jir, ya kali soal pendidikan asal-asalan. Men, masa SMA yang ada di bayangan gue pada saat itu adalah gue bisa masuk SMA negeri yang punya pergaulan nomor 1. Bisa kenal banyak temen dari SMA lain, nongkrong dan main habis pulang sekolah, touring, dan party tipis-tipis, dan berbagai keasikan duniawi lainnya lah yang biasa anak gaul SMA di Jabodetabek lakukan. Tapi semua itu harus sirna. Singkat cerita, tibalah saatnya tes pendaftaran itu. By the way, perasaan gue cukup lega. Karena ada sahabat deket gue nih yang ikutan tes juga di situ. Dia emang tertarik masuk pesantren. Walaupun gue sebenarnya ogah-ogahan untuk masuk pesantren ini. Tapi gue tetap mempersiapkan yang terbaik buat tesnya. Gue tetap belajar tipis-tipis. Dan latihan baca Al-Quran juga. Karena gue pengen buktiin ke ortu gue bahwa masih ada yang bisa dibanggain dari diri gue. Selain ya gue bisa namatin komik Naruto 5 kali dalam setahun. Jujur, dari semua tes yang ada, psikotes, tes mata pelajaran, dan tes baca Al-Quran, sama tes wawancara, cuma tes psikotes nih yang bisa gue jawab lancar. Sisanya, bener-bener jawab sesuai feeling gue. Dan jujur aja, gue sangat pesimis buat bisa keterima. Tapi di sisi lain, sahabat gue bilang, dia bisa dengan lancar ngerjain semuanya. Damn, berasa bego banget gue. Asli dah. Fix, ini mah dia yang keterima. Pikir gue pada saat itu.
Dan setelah beberapa minggu berlalu, hasil tes pun keluar. Hal yang tidak diduga-duga adalah ternyata gue diterima. Sedangkan sahabat gue malahan gak keterima. Jujur, bukannya senang atau sedih gue. Tapi gue justru bingung seribu bingung. Kok bisa ya? Padahal gue ngerasa jawaban gue paling 1 atau 2 doang yang bener. Singkat cerita, akhirnya tibalah hari dimana gue udah mulai masuk. FYI, di pesantren ini ada beberapa aturan yang mungkin cukup menyiksa ya bagi newbie kayak gue. Misalnya, siswa diperbolehkan pulang hanya setiap 3 bulan sekali. Kalaupun ada tanggal merah, kegiatan belajar emang libur. Tapi siswa tetap nggak boleh pulang tuh. Biasanya ada acara yang diselenggarain dari pihak pesantren ataupun dari OSIS. Terus selama bukan hari libur, haram hukumnya buat siswa menggunakan gadget jenis apapun. Kecuali gadget yang disediain di sekolah. Dan itu pun hanya di waktu yang diperbolehkan. Ribet bet dah pokoknya. Yang bikin gua shock, keluar dari lingkungan pesantren hanya boleh di hari Minggu, setelah sholat duhur berjamaah, sampai maksimal menjelang maghrib. Intinya harus ikut sholat berjamaah pas maghrib. Sebenarnya ini tuh biar nggak manja dan biar nggak bergantung sama orang tua sih. Jadi di sini orang tua cuma boleh jenguk setiap hari Sabtu dan Minggu. Itulah beberapa rules yang cukup menyiksa bagi gue. Dan gue yakin sangat terdengar menyiksa. Apalagi bagi kalian yang sama sekali belum pernah pesantren. Belum lagi buat yang pesantren bukan karena keinginan sendiri. Dan jujur, 3 bulan pertama gue di pesantren adalah mimpi yang sangat buruk. Gue hampir nangis tiap hari. Karena kangen sama orang tua. Kangen juga rasanya main keluar rumah. Bawaannya kayak gue hidup di dunia yang berbeda. Kalau boleh jujur, saat itu gue kangen banget main HP. Kangen rasanya kalau bosen di rumah, tinggal cabut aja nongkrong sama temen. Pokoknya yang ada di pikiran gue saat itu cuma, anjir lah ngapain gue di sini? Belum lagi pada saat itu gue masih punya pacar. Dan untuk tetap keep in touch sama dia, gue harus selalu curi-curi waktu buat pakai komputer di ruang lab komputer, biar bisa chat sama dia lewat Facebook. Gue juga harus diem-diem teleponan sama dia, pakai telepon asrama di setiap jam makan siang. Jadi di saat yang lain pada makan siang, gue bareng teman-teman gue yang punya pacar juga langsung lomba tuh menuju telepon asrama, rebut-rebutan. Dan yang lebih capeknya lagi, setiap hari Minggu jadwal pesantren gue harus lari-larian buat nyari warnet terdekat yang masih kosong. Ya supaya bisa tetap chatan sama pacar gue lewat Facebook. Di 3 bulan pertama di pesantren, gue dan beberapa temen gue ngebuat semacam geng gitu yang dibentuk berdasarkan dengan latar belakang yang sama, yaitu sama-sama nggak betah dan punya pacar. Ya kegiatan kita kalau kumpul mah isinya sama-sama saling menguatkan dan saling curhat tentang alasan kenapa nggak betah. Masing-masing dari kita juga bertekad untuk coba jalanin dulu di pesantren ini selama 3 bulan. Setelah itu baru kita tentuin keputusan final, apakah harus pindah sekolah atau stay. Pada saat itu setiap orang tua gue jenguk, gue selalu nangis-nangis ke mereka. Ngerengek, minta pindah sekolah. Tapi ortu gue nggak pernah capek buat selalu menguatkan gue. Mereka juga bilang, Le, coba jalanin dulu ya selama 3 bulan pertama ini. Nggak semua orang bisa sekolah di sini. Belum tentu kalau kamu pindah sekolah, bisa sekolah di tempat yang lebih bagus dari ini, Le. Le di sini tuh bukan lele ikan ya, tapi panggilan anak dari bahasa Jawa. Dari kata tole. Hehehe. Sekian fun fact-nya. Back to main story. My mama said, Papa sama Mama nggak minta kamu buat dapat nilai bagus, nggak minta kamu dapat ranking, dan nggak minta kamu untuk jadi yang nomor 1 di sini. Papa sama Mama cuma minta kamu betah di sini. Kamu nikmatin masa-masa di sini, dan kamu jadi anak yang soleh di sini. Itu aja udah buat Papa sama Mama bangga kok, Le. Tolong jalanin dulu aja ya. Mendengar itu dari orang tua gue menjadi tersentuh. Dan rasanya gue mendapatkan suntikan semangat untuk jalani hidup di sini. Ikuzo! Singkat cerita, akhirnya gue bisa lewatin masa 3 bulan ini dengan penuh perjuangan. Dan masa 3 bulan pertama gue di pesantren pun ditutup dengan liburan tengah semester. Akhirnya, gue bisa pulang setelah 3 bulan, meskipun cuma seminggu. Tapi, lega sekali. Setelah HP dibagikan ke masing-masing siswa untuk dibawa ke rumah, gue langsung aja chat dengan semua orang-orang terdekat. Termasuk cewek gue, yang endingnya jadi mantan. Jir lah kata gue shock karena tiba-tiba cewek gue minta putus secara sepihak dengan alasan bosen dan gak bisa LDR. Shit man, harusnya gue happy-happy karena lagi liburan. Malah ada aja masalah. Setelah debat yang gak begitu alot, akhirnya kita pun sepakat putus. Nggak sih, nggak sepakat, gue yang diputusin. Usut punya usut,
Dari intel gue di sekolah doi, katanya sih doi selingkuh. Awalnya gue ngerasa ini semua bakal suram. Tapi malahan setelah 1 bulan putus, gue bener-bener bisa move on 100% dari dia. Setelah itu gue pun jadi lebih tenang jalanin hidup gue di pesantren ini. Akhirnya gue gak perlu rebutan komputer warnet buat ngehubungin cewek gue. Mantan, hari Minggu gue bisa dipakai untuk kegiatan positif, istirahat, dan olahraga. Dan yang lumayan ajaibnya lagi, setelah pulang yang pertama itu, geng gue yang pada gak betah di pesantren, kompak sama-sama putus dari pacar masing-masing. Wih, dan tanpa ada janjian loh. Kecuali ada 1 orang yang setelah 3 bulan pertama udah bulat buat keluar dari sekolah ini. Tapi selain dia, kita semua alhamdulillah bisa perlahan-lahan menikmati kehidupan di pesantren ini. Hari, minggu, dan bulan pun berlalu. Gak kerasa gue makin enjoy aja di sini. Nilai gue pun selalu meningkat. Yang awalnya gue rajin belajar hanya karena gak mau liburan gue kepotong karena remedial. Malah keterusan. Dan akhirnya nilai gue bisa bersaing di papan atas angkatan. Jir lah, berasa benteng Takeshi buat naik di posisi atas. Ajaibnya lagi, gue juga selalu masuk ranking 10 besar di kelas. Gue juga semakin punya banyak temen tuh. Jadi makin jago futsal. Dan dulu yang awalnya gue sangat tersiksa karena gak ada HP, malah jadinya gue seneng baca apapun. Mulai dari koran, novel, ataupun majalah. Hal yang berkesan di sini adalah hal sesederhana apapun bisa buat gue happy. Sebatas buka puasa Senin Kemis sama temen-temen, dapat jatah main futsal, nobar bola di ruang TV, ada rilis majalah bola atau novel edisi terbaru, ada kakak kelas yang datang dan sharing pengalaman mereka. Sesimpel itu gue bisa bahagia dengan keterbatasan yang ada. Alhamdulillah gue bisa lulus dari pesantren ini dengan sempurna. Gue bisa meraih nilai yang bagus di semua mata pelajaran, terutama di bidang jurusan IPA. Gue juga berhasil menempati ranking 13 dari 128 orang. Not bad. Considering gue gak ada ekspektasi apapun waktu masuk di pesantren ini. Gue terharu banget bisa lulus dari sini. Antara sedih dan seneng, itu campur aduk. Seneng karena gue berhasil lulus dari sini dengan pencapaian yang bisa bikin bangga, serta bakal lanjut kuliah di Eropa. Hehe. Dan sedihnya karena ya gue bakal pisah sama sahabat-sahabat yang selama 3 tahun ini udah 24/7 hidup bareng gue. Ibaratnya lontong tuh udah lengket gimana gitu. Dan gue nggak nyangka, gue yang awalnya sama sekali nggak betah, bahkan muak gue di sini, malah berhasil menutup buku dengan sempurna dan tentu membuat ortu gue bangga. Pas acara wisuda kelulusan, nggak ada kata-kata yang bisa gue ucapin ke ortu gue. Gue cuma bisa peluk mereka dengan air mata sebagai tanda terima kasih yang tulus. Karena mereka telah memberikan gue jalan hidup yang sangat tepat dan selalu meyakinkan gue untuk bisa bertahan di sini sampai selesai. Semasa gue pesantren, kakak-kakak alumni selalu bilang, asli guys, mau kalian sebenci dan segak betah apa di pesantren ini, nanti kalau kalian udah lulus mah pasti bakal selalu kangen. Dan ingat dengan apa yang terjadi di sini, mulai dari hal besar sampai yang kecil. Dulu gue cukup denial dengan statement itu, tapi setelah lulus dan bahkan sampai sekarang umur gue 22 tahun, gue tanpa ragu berkata iya, bener banget. Dan suka senyum-senyum nangis sendiri kalau keinget-inget masa di pesantren. Jadi hikmah yang pengen gue sampaikan di cerita gue kali ini adalah bahwa pentingnya sabar untuk adaptasi. Kita suka gak sadar ada kebahagiaan dari sebuah kesederhanaan. So jangan lupa subscribe channel Gua Punya Cerita.